Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalau ibu menikah lalu otomatis harta suami itu menjadi harta ibu? Tidak. Tidak. Kalau ibu menikah, suami ibu punya mobil, punya rumah, punya kebun, itu punya dia. Yang punya ibu adalah nafkah. Ibu menikah sama laki-laki. Ibu kebetulan anak orang kaya, punya kos-kosan, punya sawit, punya ruko, punya mobil. Nikah ibu dengan laki-laki. Apakah harta ibu itu otomatis jadi punya suami? Nah, tak adil. Pas tadi saya bilang milik suami, ibu bilang punya ibu. Pas sekarang punya ibu, ibu bilang punya ibu. Jadi dalam Islam, dengan menikah, harta tidak otomatis berpindah tangan. Harta suami punya suami, harta istri punya. Jelas? Apa bedanya? Dalam harta suami ada nafkah ibu. Dalam harta ibu tak ada nafkah suami. Jelas? Nafkah itu 5: makan, pakai, pendidikan, tempat tinggal, perhatian. Makan, ada ibu dikasihnya makan? Pakaian, ada dibelikannya pakaian? Tempat tinggal, ada disiapkannya tempat tinggal? Pendidikan, mestinya dibawakannya guru mengajar ke rumah. Tapi karena dia tak sanggup membayar guru, diizinkannya ibu belajar setiap sore Jumat. Perhatian, ada diperhatikannya ibu? Banyak sekarang suami lebih memperhatikan handphone daripada bininya. Nah, betul kan ya? Ini makna hadis ini. Idza tasaddaqatil mar'atu, kalau perempuan bersedekah, min baiti zaujiha, dari rumah suaminya, maksudnya disedekahkannya harta milik suaminya, kana laha ajruha, maka ibu dapat pahala. Suami yang punya, tapi karena ibu yang bersedekah, maka suami dapat pahala dan ibu juga dapat pahala. Wali zaujiha, dan suaminya pun dapat pahala. Itulah beruntungnya kalau punya istri solihah, disedekahkannya, suami dapat pahala, istri dapat pahala. Tapi kalau dapat bini hantu, duit dimainkannya ke judi online, dimainkannya ke game online. Itulah kenapa perempuan wajib mengaji supaya baik rumah tangganya. Insya Allah anak-anak perempuan ibu solihah-solihah semua. Misla dzalik, suaminya dapat pahala. Misal, sama, seperti, samo, podo, sami mawon. La, sami mawon bahasa Jawa, sama saja. La yanqusu kullu wahidin minhuma, tidak berkurang pahala suami, tak berkurang pahala istri. Suami dapat 100, istri pun dapat 100. Min ajri sahibihi syai'an, tak berkurang pahala pemiliknya. Hartanya punya siapa? Punya suami. Suami dapat 100. Yang mensedekahkan siapa? Istri. Istri dapat berapa? 100 juga. Kenapa tak berkurang? Begitulah yang dijanjikan Nabi Muhammad SAW. Lahu bima kasaba, suami dapat pahala sesuai hasil usahanya, karena memang dia yang mencari duit itu. Walaha bima amfaqat, dan istri pun dapat sesuai dengan sedekahnya. Hadis ini ada dalam kitab namanya Sunan At-Tirmidzi, Rawahut Tirmidzi.
Wa qala, Imam Tirmizi berkata, haditsun hasanun, hadisnya hadis hasan. Paling tinggi hadis sahih, di bawah hadis sahih hadis hasan, di bawah hadis hasan hadis dhaif, di bawah hadis dhaif bukan hadis maudhu, hadis palsu. Hadis hasan layak diamalkan, tapi sebagai adab ibu mesti ngomong, bang, ada tadi tetangga kita anaknya kelaparan, ku kasih dia beras 1 kaleng susu. Ada tadi di lampu merah, aku pulang belanja dari pasar Selasa, minta duit, ku kasih dia. Biasakan ngomong walaupun kecil sebagai adab, karena kalau sudah terbiasa ngomong akan terbuka komunikasi. Tapi kalau terbiasa tidak ngomong, berawal dari kecil, lama-lama yang besar pun tak bicara, diam. Awal-awal hilang beras, lama-lama hilang kulkas. Bagi yang sudah melakukan, mudah-mudahan istiqomah. Bagi yang belum, setelah mempelajari hadis ini, menjadi orang yang suka bersedekah insyaallah. Hadis 285. Wa an Abi Umamata, nama sahabat Nabi yang meriwayatkannya namanya Abu Umamah. Kalau ada yang mau ditanyakan, tulis di kertas, nanti kita bahas. Radhiyallahu an, Allah meridainya. Hidupkan lampu. Sami'tu Rasulullah SAW, saya mendengar Nabi bersabda, yaqulu, Nabi berkata, fi khutbatihi, dalam khutbah ama hajjatil wada. Haji Nabi itu namanya haji wada. Wada artinya goodbye, selamat tinggal. Karena habis haji itu bulan Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal Nabi meninggal. Muharram 30 hari, Safar 30 hari, Rabiul Awal 12 hari. Lebih kurang 80 hari setelah haji itu Nabi meninggal. Maka disebut dengan haji wada. Haji kok ada khutbahnya Pak Ustadz? Haji itu di Padang Arafah tanggal 9, khutbah dulu baru sholat zuhur. Tergelincir matahari, khutbah. Kemarin di kemah kami, saya sebetulnya tak mau ceramah, tak mau khutbah. Saya mau jadi jamaah haji biasa. Diminta orang tu pula khutbah. Jadi tolak, janganlah, iyalah, jangan capek. Iyalah, saya bilang. Khutbah dulu, habis khutbah baru sholat zuhurnya 2 rakaat, sholat asarnya 2 rakaat, jamak takdim. Mudah-mudahan murah rezeki, panjang umur, bisa kita berhaji ke Baitullah. Jadi pada waktu haji wada itu, apa kata Nabi? La tumfiqum ra'atun, kalau ada perempuan yang bersedekah syai'an, walaupun sikit, min baiti zaujiha, dari rumahnya, la tumfiqu, jangan dia bersedekah walaupun sikit, illa bi izni zaujiha, kecuali dengan izin suami. Tadi waktu hadis yang pertama tadi ada tak cerita tentang izin? Tak ada. Itulah kenapa tak bisa mengambil hukum dari satu jangan mengambil hukum dari satu hadis. Makanya kalau dengar satu hadis, tanya dulu, Ustadz, masalah ini ada tak hadis lain sebagai penyeimbang? Hadis yang pertama tadi sedekah, dia sedekah. Baru datang hadis kedua, la tumfiqu, jangan bersedekah, illa bi izni zaujiha, kecuali atas izin suaminya. Mudah-mudahan suami ibu semuanya dermawan, baik-baik. Qila, lalu ada orang yang bertanya, ya Rasulullah, ya, walad ta'am, bagaimana dengan sedekah ta'am? Ta'am itu artinya makanan. Ta'amul miskin, makan orang miskin. Maksudnya sedekah makanan, kurma,
gandum. Apakah perlu izin suami kalau ngasih beras? Kata Nabi, "Dzalika afdalu amwalina." Itulah harta kita yang paling afdal. Jadi sahabat ini bertanya, itu kan perlu izin kalau duit, kalau beras, kalau gandum, kalau kurma, makanan pokok. Kata Nabi, itulah harta kita yang paling afdal. Ibu kalau disuruh pilih, punya duit sama punya beras, pilih mana? Apalah artinya punya duit kalau perut kita lapar? Jadi yang betul yang dua-duanya tadi. Duit ada, beras ada. Tapi kalau sudah lapar, mau dikasih duit? Saya mau beli makanan. Di hutan tak ada orang jualan, punya duit bebungkal-bungkal satu koper, sama punya beras satu canting. Biarlah punya beras, bisa kita masak. Punya duit, telanlah duit tuh. Nah, jadi kata Nabi, itulah harta kita yang paling afdal. Maknanya, walaupun beras, gandum, sagu, jagung, tiwul, makanan pokok, tetap minta izin. Biasakan minta izin. Keluar rumah minta izin. Kalau mau pakai baju panjang, pakai jilbab, istrinya disuruh lakinya tak boleh pakai jilbab. Kau jangan pakai jilbab, aku tak suka nengok kau pakai jilbab, tua macam nenek-nenek. Aku suka nengok kau macam artis dangdut. Apakah ibu perlu minta izin menutup kepala? Hebat ibu. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada manusia kalau menyebabkan maksiat kepada Allah. Jadi ibu yang perlu minta izin itu adalah pada perkara-perkara bukan yang wajib. Sholat wajib, menutup aurat wajib. Ini ceritanya tentang sedekah Ibu kebetulan punya kebun sawit seluas mata memandang. Amin. Pas ibu mau bayar zakat, perlu ibu minta izin ke suami? Enggak. Ibu bayar zakat. Pas ditanyanya, kenapa kau bayar zakat itu? Lah, kebun-kebun aku, duit-duit aku, apa urusan kau? Kau pun fakir miskin. Tapi tentu ibu tak sampai hati ngomong begitu. Paling ibu bilang, diam kau Fir'aun. Jadi laki-laki ini pun perlu sadar diri dia. Kata petuah orang tua-tua dulu, jangan menikah dengan perempuan yang tak dirasanya garam kita masin. Ibu punya anak laki-laki, ibu nasihati dia, kau kalau nikah sama perempuan, jangan sampai kau nikah sama dia tak terasanya garam kau masin, saking banyaknya air laut dia. Dikasih belanja 1 juta, tak dipandangnya. Kenapa? Karena dia anak orang. Ada kawan saya, calonnya anak orang kaya, rumahnya besar, mobilnya mewah, duitnya banyak. Tak jadi nikah. Saya tanya, kenapa kau tak jadi nikah? Takut aku pendek umurku bang. Hah, apa hubungan anak orang kaya dengan umur pendek? Nanti kalau mereka ngobrol di meja makan, cerita bisnis, cerita duit, cerita mobil, aku apa yang mau kuceritakan? Sehari 2 hari lama-lama kumat jantungku, mati aku. Jadi ternyata tak semua laki-laki itu matri, tapi kebanyakan perempuan. Tengok-tengok perempuannya juga. Mudah-mudahan anak ibu yang laki-laki punya jodoh istri yang baik-baik, solihah-solihah. Jangan ibu jodohkan dia sama anak orang kaya karena ibu tengok hartanya banyak, menderita nanti dia. Biarkanlah dia menikah dengan orang yang dia sukai, dia cintai. Yang penting taat baik agamanya, dihormatinya anak ibu, dijadikannya sebagai kepala rumah tangga, panglima di dalam rumah.
Jangan sampai mentang-mentang dia anak orang kaya, disuruhnya anak ibu ngepel. Bang, aku mau pergi arisan, tolong kau pel lantai, cuci mobil, rawat anak, ganti pampers. Dah abang, katanya. Neraka jahanam untuk kau mak lampir, bilang. Hari ini ibu boleh senyum-senyum, tapi nanti anak ibu lajang, pasti ibu akan berpikir mencari mertua dia.